Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, barokallah buat semuanya, karena kita masuk ya ke dalam bulan, salah satu bulan haram ya, dari 4 bulan haram ini adalah bulan haram Rajab ya. Maka kita insya Allah senantiasa istiqomah berdoa, memohon kepada Allah ketika masuk bulan Rajab. Rajab apa Rajab, Bu? Ya, nggak ada ra ya, Rajab ya. Maka kita doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ada yang nambah wahasil makosidana, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita laksanakan di bulan Rajab ini ya. Insya Allah itu mah akan ibu dapatkan ya pada momen-momen Rajaban ya, insya Allah. Tetapi kali ini seperti biasa saya akan melanjutkan materi ya yang memang diamanahkan kepada saya, yaitu terkait dengan akidah akhlak. Pada pertemuan sebelumnya kita merefresh kembali mahwal Islam. Apa itu Islam? Alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah dikuatkan ya, diyakinkan bahwa Islam adalah ad-din, bahwa Islam adalah agama. Terus Bu, terusannya apa? Baca aja catatannya, nggak apa-apa. Iya, al-Islam huwa ad-din, huwa ad-din. Islam dulu ya sebelum masuk ke akidah. Ad-din. Terus anzalahu Allahu ala kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, litanzimi untuk mengatur alaqah ya, hubungan al-insan manusia li khaliqih dengan Allah penciptanya, li nafsi dengan dirinya, wali ghairihi dan dengan selainnya min banil insan. Itu adalah Islam. Maka saya kemarin sampaikan, insya Allah saya akan sampaikan ya, cakupan dan Islam itu meliputi apa. Kenapa harus disampaikan Ibu ya? Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan begini Bu, ketika kita tidak paham Islam, maka yang terjadi di tengah-tengah kita biasanya adalah perselisihan. Betul atau betul? Iya, kalau kita telaah ternyata kita belum memahami Islam yang blegeder, kalau kata guru saya gitu ya. Apa ya? Islam yang blek gitu loh. Ya. Jadi harus dijelasin dulu ya. Islam itu sebagaimana kita melihat perbedaan mobil dan motor. Sehingga ketika masuk ke dalam tafsil, masuk ke dalam rincian, di dalam mobil ada busi, pada motor juga ada busi, kita tidak akan tertukar. Betul atau betul? Kalau orang belajarnya busi dulu bisa ketukar. Karena mobil ada businya, motor juga ada businya. Kalau kita belajar yang rincinya dulu, knalpot ya, knalpot, mobil ada knalpotnya, motor ada knalpotnya. Tapi kalau kita belajar mobil secara gambaran utuh dan motor secara gambaran utuh, maka di situ kita akan bisa membedakan mana Islam dan mana bukan Islam, mana mobil dan mana motor. Betul atau betul Bu? Ya, umat Islam kan sekarang belajar langsung kerincian ya. Contoh belajar bab wudu, belajar bab sholat ya, rukun sholat. Nah itu kemudian di situ berpeluang terjadinya perselisihan, sehingga umat lupa kepada gambaran Islam yang seutuhnya. Maka saya ingin sampaikan gambaran Islam yang seutuhnya sebagaimana berusaha menggambarkan perbedaan antara mobil dengan motor. Jadi nggak dilihat dari onderdilnya, tapi dilihat dari bentuknya secara utuh dulu ya. Maka Islam ya Bu, yang kemarin sudah disampaikan, Islam itu punya definisi yang khas ya. Jadi agama yang diturunkannya kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mengenal di dalam Islam yang disebut dengan at-talabu fil adillati syar'iyyah ya. Nyatet nggak apa-apa ya, biar ada ini ya.
biar ibu ada ada catatan, nanti di rumah bisa belajar dan juga ibu bisa menyampaikan, ya. Gak kelihatan, gimana? Makanya saya bilang ininya kurang gede ya. Hah? Oh gitu. Ya, berarti saya harus bawa laptop ya. Harus bikin PPT, ya. Ya. Atau labu fil adilati syar'iyati, ya. Nah, Bu, di dalam Islam, di dalam dalil syara, ya, di dalam dalil syariah Islam itu ada yang namanya at-talabu. At-talabu itu apa? Tuntutan. Ya, at-talabu itu tuntutan. Nah, di dalam tuntutan pada dalil-dalil syara itu ada dua macam, Ibu. Yang pertama adalah talabu, aduh tulisannya enggak ini ya. Tolabul iman, ya. Gak kelihatan ya, Masya Allah, ya. Yang pertama adalah tuntutan untuk mengimani, ya, mengimani sesuatu, watasdik, dan juga membenarkan. Maka pada tuntutan untuk mengimani sesuatu, jawabannya hanya dua, percaya atau ingkar. Jawabannya hanya dua, percaya atau ingkar. Seperti saya bilang gini, ya. Ini air bening, maka sikap ibu hanya ada dua, percaya atau ingkar. Ibu percaya atau ingkar? Percaya. Kalau saya bilang ini air bensin, ingkar, ya. Jadi itu. Jadi yang pertama, ya, dalil syariat itu nanti ada tentang tuntutan untuk mengimani. Maka kalau tuntutan untuk mengimani, ini jawabannya hanya ada dua, ya, iman ataukah ingkar, ya, kafir, ya. Jadi hanya ada dua, iman atau kafir. Kafir itu kan ingkar, mengingkari, ya, kafaro. Nah, inilah yang disebut dengan akidah Islamiyah. Kemarin kan saya bilang saya mau nyampein, ya. Ya. Akidatul, ya, Islamiyah. Ya. Inilah yang disebut dengan akidah Islamiyah. Yaitu apa akidah Islamiyah? Yang terkait dengan tolabul iman, ya, tuntutan untuk beriman. Maka ketika kita beriman kepada akidah Islam, itu harus iman yang berasal dari tasdik, pembenaran yang qat'i, berasal dari pembenaran yang pasti. Akan dapat pembenaran yang pasti kalau dalilnya qat'i. Kalau dalilnya qat'i, ya. Jadi insya Allah kita akan refresh sekarang cakupan Islam, ya. Tadi saya ingin menggambarkan Islam sebagai, kalau tadi gambaran mobil, ya, maka Islam itu ada akidah, ya. Akidah itu berarti nanti kaitannya sama tolabul iman, tuntutan untuk mengimani, ya. Maka di sana sikapnya hanya ada dua, yaitu iman ataukah kafir, ya, iman atau kafir. Contohnya kita baca di Quran surat An-Nisa ayat 136, ya. Silahkan Ibu dibuka Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalau Ibu ngedownload, Ibu di HP-nya ada aplikasi Shopee, ada aplikasi apa lagi?
Asal jangan pinjol ya Bu, serem amat. Ya nauzubillah ya. Ya, coba Bu di HP-nya ada aplikasi Quran, jadi Ibu enak ya baca bawa kemana-mana ya. Udah Bu ketemu? Kita ngaji yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Ya, di Quran surat An-Nisa ayat 136 adalah contoh dari apa? Tolabul iman. Ya, contoh dari tuntutan untuk beriman. Di sana bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang nggak beriman nggak hai, yang nggak beriman nggak disapa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba perhatikan Ibu, di sana ayatnya untuk orang beriman. Tapi perintahnya adalah beriman. Aminu, tetaplah beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi dan rasulnya. Di sana rasulnya satu, yang dimaksud rasul di sana adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bentuk jamaknya rusul. Ya, nanti di bawah ada bentuk jamaknya. Ya. Yang di atas adalah imannya kepada Allah, kemudian kepada Rasul, wal kitab dan kitab, alladzi yang nazala diturunkan ala rasulihi kepada rasulnya. Siapa apa Bu kitab yang diturunkan kepada rasulnya Muhammad? Al-Qur'an. Ya. Wal kitabilladzi serta kitab yang anzala diturunkan min qabl sebelumnya. Apa Bu? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ya. Wa may yakfur, barang siapa ingkar, kafir billahi kepada Allah, wa malaikatihi dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, faqad maka sungguh dhalalam ba'ida, sungguh tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, kalau kita sering ngaji, why kenapa kita harus ngaji akidah? Kenapa kita harus paham akidah Islam? Karena kalau orang nggak paham akidah Islam, dia ingkar, maka dia termasuk orang yang sesat dengan kesesatan yang jauh. Rugi atau rugi? Rugi banget, ya Bu ya, rugi banget. Maka kita harus paham apa itu akidah Islam. Ya, akidah Islam itu adalah apa? Iman, huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadar khairihima wa syarihima minallahi ta'ala. Itu mah Ibu udah hafal. Udah ada yang hafal nggak? Iya, itu rukun iman gampangnya ya. Bahasa Indonesianya mah rukun iman. Atau Ibu kalau kita belajar ngaji udah usia segini pakai bahasa Indonesia juga rukun iman. Sama-sama Dedek tadi kemana kabur. Ya Bu ya, di sekolah SD rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Kan ini mah doktor majelis taklim.
Kalau dokter Majelis Talib mah atuh geus beda deui ngucapna oge. Ya. Aqidatul Islamiyah huwa imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qada'i wal qadari khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Eta mah kitab Safinah Bu Ani tah bener ya. Kitab Safinah ya, diajarin di kitab Safinah tuh ada faslun ya, bab arkanul iman, rukun iman. Ibu udah tamat belum kajian fikihnya kitab Safinah? Belum ya. Belum ya, Masya Allah. Bapak Bu ya, kita biar oh iya ya, saya masih ada PR berarti gitu ya. Nah, jadi di dalam kitab Safinah juga disampaikan ya, sama di dalam kitab Nizamul Islam yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, dituliskan bahwa akidah Islam itu adalah iman kepada siapa Bu? Allah. Kemudian malaikat-malaikat ya, kemudian kitab-kitab, kemudian Rasul, hari akhir, qada qadar, baik buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau baca begitu kayaknya gampang banget. Iya Bu ya? Gampang gak? Gampang. Sok atuh apa? Aqidatul Islamiyah huwa huwa Bu imanu kepada siapa? Bilahi ya, Masya Allah ya. Kalau kita kembali Bu ke Quran surat An-Nisa tadi ayat 136, itu salah satu contoh tentang tuntutan terkait dengan iman, sesuatu yang harus diimani. Dan sesuatu yang harus diimani masuknya bab akidah ya Bu. Kalau di dalam kitab disampaikan bahwa akidah Islam itu yajibul iman bikafah. Jadi kita tuh wajib beriman kepada akidah itu secara kafah. Kalau bahasa Jawanya secara kabeh. Iya, keseluruhan. Ya, kita dikatakan yajibul imanu bikafati maja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai seorang muslim ya, kita wajib beriman kepada apa yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ya ijmalan secara global kayak tadi malaika wa kutubi wa rusuli ya. Kemudian wa ma tsubita bidalilil qat'i tafsilan, dan juga beriman terhadap apa yang telah ditetapkan oleh dalil yang qat'i. Apa itu dalil yang qat'i? Dalil yang pasti. Apa itu dalil yang pasti? Dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis yang perawinya itu banyak ya, diriwayatkan oleh banyak periwayat hadis ya. Jadi hadis mutawatir itu termasuk sumber yang qat'i, dalil yang qat'i. Jadi sifat dalil ada dua, ada qat'i dan ada zonni ya. Yang qat'i itu hanya semua yang berasal dari Al-Qur'an, dan yang berasal, yang sumbernya adalah hadis yang taraf levelnya sampai kepada taraf mutawatir. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, tadi dikatakan bahwa wajib beriman terhadap apa yang datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW secara ijmalan ya. Ijmalan tuh yang tadi dikatakan imannya tuh kepada Allah, para malaikat, kitab. Nah, biasanya yang rada error di tafsilannya. Tafsilan tuh yang mana Bu? Tafsilan itu yang kayak gini. Kutubih itu kan secara global. Tafsilnya apa? Apa yang ada di Al-Qur'an? Apa yang disebut di Al-Qur'an? Tadi Taurat, Zabur, Injil, dan Suhuf Ibrahim ya. Sahifah, lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam.
Nah, kemudian rusul itu secara ijmal, secara global, tapi tafsilnya ada pada apa? Pada nama nabinya itu, Bu. Jadi kalau misalnya di Al-Quran dikatakan Nabi Nuh alaihissalam adalah nabi, harus diimani oleh kita. Kalau yang nggak ada di situ namanya, maka tidak wajib diimani namanya. Yang wajib diimani ada berapa, Bu? 25, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beriman secara rinci itu berarti? Karena ada namanya. Di mana? Di dalil yang qat'i. Ada tertulis nama itu di dalam Al-Qur'an. Nah, itu tadi saya katakan. Biasanya kita nanti perdebatan itu ada di tafsil, ada di rincian. Makanya kenapa perlu memahami akidah Islam secara ijmalan, ya, secara global. Supaya apa? Supaya kita bisa berpegang teguh gitu. Kalau nanti ada cabang-cabang yang ada perbedaan, dilihat apakah dalilnya qat'i ataukah zonni. Kalau dalilnya qat'i, maka di situ umat Islam tidak boleh ada perbedaan. Kemudian tadi dikatakan bahwa wajib iman itu bikafah. Yang namanya iman itu harus kafah, harus kabeh. Kenapa? Karena kalau kita imannya setengah-setengah, itu bahaya. Kalau imannya setengah gimana, Bu? Mana tadi sapidolna, Bu? Ngagulundung, maju, wah ngagulundung, maaf ya. Nih, ini kalau misalnya setengah-setengah, ya, ini setengah-setengah itu bahaya. Bahayanya mana? Ibu silahkan buka Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 85. Iya, Quran surat Al-Baqarah ayat 85. Sudah, Bu, ketemu? Yuk kita ngaji lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ithmi wal udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Ibu, ada yang mau bantu saya diulang dari afatu'minuna bi ba'dil kitab? Siapa yang mau baca? Kalau pelajaran tajwidnya insya Allah sama Bu Ustazah Rofiqoh ya, sudah dapat ya. Sekarang ininya apa? Prakteknya.
dari afatu minuna bi ba'dil kitab. Siapa yang mau baca, Bu? Silahkan. Kita ulang ayatnya. Mangga, mangga. Ya, agak hati-hati. Fama ja, yang satu ja, yang satu za, ya. Diulang. Illa, lanya matobi ya. Khizyun, illa dari illa. Sya, tafashi ya, ila asyaddil. Ya, amma ya, di ayun ya, ta'malun ya. Terima kasih Bu Yati. Ada lagi yang di depan, silakan Bu yang mau praktek. Iya, ini baca, apalagi nanti kalau ditalar ya. Ditalar ya. Ibu-ibu hebat geus hafal Ibu surat Al-Waqiah, keren eleh saya euy. Ayo Bu. Baca, ini mah baca. Silahkan. Satu lagi deh, satu lagi. Silahkan. Ya, mangga silahkan. Biba'dil. Mai idgham bi gunnah ya. Sya, sama ya masalahnya, shinnya kurang tafashi. Ila asyaddil. Iya. Shadaqallahul azim. Kita fokus kepada ayat yang tadi dibaca ya. Dari tengah tuh sampai ke akhir. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian kitab? Wa takfuruna bi ba'di, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Itu pertanyaan yang tidak butuh dijawab, tapi butuh direnungi ya. Fama jaza'u, maka tidak ada balasan yang pantas may yaf'alu, kepada orang yang berbuat dzalika demikian, minkum, di antara kamu, illa, kecuali khizyun fil hayati dunya, kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah, enggak cukup di dunia hina, wa yaumal qiyamah, di hari kiamat, yuraduna, dikembalikan, ila asyaddil adab, kepada azab yang asyaddi, paling berat, pakai alif itu di depannya ya. Duh, nggak kebayang Bu, jangankan azab yang paling berat, azab yang paling ringan aja ibu-ibu udah hafal banget. Apa Bu yang paling ringan? Pakai terompa yang saking panasnya sampai mendidih ubun itu yang paling ringan.
Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Nggak kebayang kalau dapat siksa azab yang paling berat. Wa mallahu, dan Allah tidaklah bighafilin, lengah, amma ta'malun, terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah keimanan yang kafah. Ya, yakin, jangan gini Bu, yakin Allah Ar-Razzaq, yakin Allah lah yang maha pemberi rizki, tapi giliran tetangga sebelah buka warung juga cemberut, itu berarti nggak yakin. Atau misalnya kerja, ngelamar kerja, udah gitu katanya kata yang di tempat kerja, buka kerudungnya ya Neng, ibunya padahal udah ngaji, ibunya bilang gini, ya udah Neng nggak apa-apa, buka aja sehari 2 hari ini, gubrak. Padahal ibu yakin Allah itu khairur razikin, Allah itu sebaik-baik pemberi rizki, tapi ibu malah mensupport anak ibu buka jilbab supaya dapat kerjaan. Yang ngasih rizki siapa Bu? Allah apa bos? Allah. Pak bos hanya perantara. Masya Allah ibu. Ya Allah, rizki itu Bu bukan hanya uang Bu. Betul atau betul sih? Iya. Ibu sehat, ibu bisa ngaji, ini rizki yang luar biasa. Masya Allah, rizkun karim, ya, rizki yang luar biasa. Ibu sehat dan ibu bisa datang ngaji, karena masih banyak juga yang sehat tapi nggak datang gitu. Ini mah Masya Allah bidadari surga ini mah. Amin, Masya Allah ya. Ibu seneng kan kalau saya bilang bidadari surga? Saya akan senang dengan senang hati menyebut ibu bidadari surga, karena orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang bisa menyenangkan hati orang-orang yang beriman. Masya Allah ya, barakallah. Balik lagi Bu ke sini Bu, kalau pengen dapat surga ternyata imannya harus kafah ya. Beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus kafah. Jangan yang diinget, mohon maaf ya Bu, buat kaum bapak yang diinget poligaminya doang ya, giliran yang lain gitu ya. Hadis teh kan bukan soal itu doang ya Bu, bener gak Bu? Apa yang dilakukan Rasul itu kan bukan hanya soal punya istri lebih dari 1, tapi Rasul itu perjuangan dakwanya luar biasa. Apalagi ibu-ibu yang udah pada umroh, udah pada haji, kesana napak tilas lihat perjuangannya. Teman saya kemarin masuk ke Gua Hiro itu luar biasa perjuangannya ya Bu. Udah nanjaknya nukik, ngantri, sempit Bu di dalamnya Bu. Kebayang ya Bu ya, Masya Allah. Itu 3 jam katanya. Ke atas 1,5 jam, turun 1,5 jam. Masya Allah. Bayangkan, kita mengaji dari sini, ada pengajian lagi di tempat lain, segitu pakai motor. Bu Ani nggak capek. Diundang Bu Ani ke Cilengsi jauh, Bu Ani jauh gitu ya. Segitu pakai motor Bu, Masya Allah. Jadi ketika kita beriman kepada Kanjeng Nabi, jangan diambil sedikit-sedikit. Beriman kepada Al-Quran, jangan diambil yang enaknya doang, ambil semua Ibu. Ayatnya teh sama ya, kutiba alaikumusiyam sama kutiba alaikumul kisos, eta teh sarua Ibu. Bahkan dikatakan kan dalam hadis, barang siapa yang kafir terhadap 1 ayat, maka dia kafir terhadap keseluruhan. Maka bahaya kalau imannya tidak kafah, bahaya kalau imannya tidak kabeh Bu, bahaya. Tadi termasuk orang-orang yang dolal, sesat dengan kesesatan yang ba'idan, kesesatan yang jauh. Kemudian ini nih, kalau nggak kafah setengah-setengah, apa yang terjadi di dunia dapat hina, di akhirat dapat azab yang sangat pedih. Naudzubillahi min dzalik, tsumma naudzubillah. Maka sekarang kita introspeksi pada diri kita. Sudahkah akidah Islam yang ada pada diri kita ini kafah? Sudahkah kita rela dan ikhlas menerima apapun yang wajib kita imani ya, di dalam arkanul iman itu, di dalam rukun iman itu? Karena ternyata pada faktanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu masih jauh Bu antara ucapan dengan perbuatan. Betul atau betul nggak sih? Iya. Katanya iman, qadha qadar, baik buruk datangnya dari
Allah. Hidungnya mancungnya dikit, dioperasi sampai jutaan, sampai akhirnya itu hidung melengkak-melengkok gak jelas. Saya sampai gini, pas pernah lihat ya, ini bener apa enggak sih ya berita teh gitu. Orang teh katanya ini hidung teh mahal ratusan juta. Nah, hidungnya pelengkak-pelengkok gitu ya. Katanya iman kepada Allah, iman kepada qada qadar, tapi kok dioperasi. Ya Bu, ibu yang rambutnya galing, hayang lurus dibonding. Anu rambutnya lurus dikritik ya. Untung kagak kelihatan ya. Tapi kalau sekarang ibu ada yang begitu, istighfar Bu, buru-buru istighfar, nanti tumbuh tuh rambutnya ya. Misalnya kalau sekarang dikeriting, ampun ya Allah ampun gitu ya. Bukannya nggak beriman kepada qada qadar, ampun ya Allah, hamba khilaf ya, hamba salah. Nanti tumbuh lagi rambutnya yang lurus, itu abisin yang keriting. Tunjukkan bahwa kita tuh benar-benar beriman kepada qada dan qadar, baik maupun buruk. Kalau kepada yang baik mah kayaknya ibu-ibu ikhlas lillahi ta'ala, bener gak Bu? Tapi kalau kepada yang buruk, nah itu padahal bisa jadi yang buruk itu menurut kita buruk, tapi sesungguhnya baik gitu. Makanya Masya Allah ya, untuk masalah ini qada qadar ya, kita terimain aja Bu. Kalau kita nggak bisa jalan di air ya, kita terimain aja. Kalau kita teh nggak bisa berenang, nggak bisa terbang Bu. Yang bisa terbang siapa? Burung. Jangan iri sama burung ya. Itu terimain aja, itu udah qadanya kita manusia. Terimain kalau perut kita lama nggak diisi, rasanya lapar. Kalau ini tidak keisi air, rasanya haus. Terimain, jangan marah-marah ya. Lapar nih deh tadi nggak, emang kayak begitu. Itu potensinya manusia, ada rasa lapar, ada rasa haus gitu. Masya Allah ya. Jadi bismillah Bu, dengan kita membahas akidah Islam ini, kita perbaiki hidup kita yang sehari-hari. Jangan sampai kita iman Allah tuh selalu ngasih yang terbaik sama kita, tapi kita ngeluh terus dalam kehidupan. Kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang gak mudah Bu. Kenapa? Ujiannya luar biasa. Pasti ada yang namanya yuwaswisu fisudurin nas, ada yang namanya was-was, itu ada. Kan namanya iman itu gak mungkin dibiarkan kita mengatakan qalu amanah, kami beriman, gak mungkin dibiarkan. Tapi akan ada ujian. Apalagi kalau tadi Bu Titin bilang siapa yang hafal Quran surat Al-Mulk, Masya Allah itu ya. Iya, saya belajar dari Ustadz luar biasa. Jadi kan di sana gimana pertamanya, ayat pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. 2 ayat aja. Terkestralnya saya bingung ya. Ibu yang rahmati Allah, itu tuh Quran surat Al-Mulk itu mengandung keimanan luar biasa. Ya, di sana di ayat 2-nya alladzi khalaqal mauta wal. Jadi kita bertanya, sebetulnya kita hidup dulu atau mati dulu? Kalau dari ayat itu mah mauta dulu ya Bu ya. Baru hidup. Dan ternyata ketika hidup itu akan dilihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kalau orang akidah Islamiyahnya kuat ya, dia kabeh insya Allah untuk mencapai derajat ihsan, ahsan itu akan mudah. Kenapa? Yang namanya ahsan itu berarti dia melakukan ma'ruf, kebaikan, niatnya hanya karena Allah, minum karena Allah, nulis karena Allah, baca karena Allah, senyum karena Allah, nangis karena Allah ya. Kemudian ngobrol sama temennya karena Allah, sayang sama suami karena Allah, sayang sama anak karena pakai jilbab karena Allah.
Itu ahsanu amala tuh Bu, gambarannya begitu. Orang kalau imannya nggak kuat itu akan sulit mencapai derajat ahsanu amala, amal yang terbaik. Padahal itu nanti yang akan menjadi parameter kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa kali saya katakan yang dilihat bukan harta, bukan cantik, bukan jabatan, bukan titel, bukan ya, tapi yang dilihat adalah amal ya. Maka kita penting untuk merefresh akidah Islam kita. Jadi alhamdulillah sore hari ini kita udah bahas cakupan Islam. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu berarti terkait dengan tolabul iman, tuntutan untuk beriman. Maka di sana hanya ada dua sikap yang keluar, iman ataukah kafir. Imannya iman yang bagaimana Bu? Iman yang kafah, iman yang kafah. Jadi iman sama Allahnya kafah, iman sama nabinya kafah, iman sama malaikatnya kafah ya, iman sama apa itu? Kitab-kitab, kemudian hari akhir ya, kepada qada qadar, itu semuanya kita imani secara total, tidak boleh dipilih-pilih. Bahkan bahaya kalau kita beriman terhadap sebagian, ingkar terhadap sebagian. Apa yang didapat? Kerugian yang besar. Satu, kehinaan di dunia, kemudian di akhirat dapat azab yang paling berat. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ya Bu, itu Bu masalah terkait dengan cakupan Islam. Yang pertama adalah akidah Islamiyah ya. Akidah Islamiyah nggak ditulis sih, tapi tadi dilafalin apa Bu? Huwa imanu. Oh, ini mah yang jawab Bu saja Ropiko semua. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qada'i wal qadari khairihima wa syarihima minallahi ta'ala. Dan wajib yajibu imannya kafah ya, kafah. Kalau nggak kafah apa yang terjadi? Quran surat An-Nisa ayat 136, kalau nggak beriman maka dikatakan kesesatan yang jauh iya Bu. Kemudian yang kedua apa Bu? Hina di dunia, kemudian di akhirat dapat azab yang paling berat, asyadil adab, paling ya, kayak aksaro, paling banyak gitu ya. Akbar, maha besar, paling besar gitu ya. Kalau asyadil adab berarti paling berat. Naudzubillah Bu, kita nggak akan bisa menyesal ya. Maka dari sekarang kita harus perbaiki iman kita, karena banyak orang-orang Islam yang ngaku berakidah Islam tapi dalam fakta kehidupannya jauh dari keimanan, tidak mencerminkan keimanan. Termasuk mohon maaf kalau jualan pakai penglaris ya, kemudian badan kita pakai pengasih pengasih. Kalau ini juga saya juga pakai pengasih ini Bu, pengasih Bu. Iya mah pengasih pamer ya, bukan pengasihan itu ya, bukan Allahu Akbar. Ya, bukan pamelet ya Bu ya, gitu. Nggak apa-apa ya Dek. Ya, Masya Allah. Ya itu ya Bu ya. Ya, jadi apa materinya? Bukan balon meletus ya. Akidah Islam ya, cakupan Islam yang pertama adalah tuntutan iman, yaitu yang disebut dengan akidah Islam ya. Insya Allah bismillah, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita refresh ya, mudah-mudahan akidah kita kepada Allah semakin kuat sehingga kelak jika kita wafat membawa iman yang kafah tadi, kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ada yang mau ditanyain nggak? Masih terang loh. Ada yang mau nanya? Oh gitu, oke boleh. Oh iya, baik. Iya, silakan, ada yang mau ditanyain? Udah ditutup aja ya. Nggak info dulu ya, Bu Ustazah Titin nggak info dulu nih sama saya ya. Ada yang mau ditanyain Bu? Ya,
Kalau nggak ada yang ditanyain, berarti tadi akidah Islam ini nanti yang akan membedakan mana orang yang beriman, yang disebut dengan mukmin, dan mana orang yang kafir. Saya sudah sampaikan ya perbedaan antara orang-orang mukmin dan orang-orang yang kafir. Karena masih ada waktu sedikit ya Bu ya, kita ini udah hanya merefresh aja kok. Ya. Jadi tadi akidah Islam ya sini ya. Akidah Islam ya. Akidah Islam inilah yang menjadi pembeda ya, menjadi dinding pemisah antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir ya. Ini sudah saya sampaikan. Apa orang mukmin? Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kalau orang kafir seburuk-buruk makhluk, syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk ya. Kemudian apalagi kemarin? Iya, umat terbaik. Terima kasih, kuntum khairu umat. Sedangkan kalau ini seburuk-buruk binatang melata ya, syarrod dawab ya, seburuk-buruk makhluk ya. Kumpulan makhluk ya. Kemudian ini apa? Kemarin? Iya, pahala yang tidak putus ya. Ajrun goiru mamnun, pahala tidak terputus ya. Pahala yang tidak terputus-putus. Kalau yang ini sia-sia amalnya, habitat a'maluhum ya. Kemudian yang ini satu lagi, iya betul, masuk surga. Saya dakhulul jannah ya, masuk ke dalam surga. Kemudian yang ini masuk neraka. Saya dakhulun nar ya. Masya Allah. Nah jadi makanya kenapa penting banget bahasan tentang akidah Islamiyah. Jangan sampai kita ngaku seorang muslim ya, tapi tidak paham apa itu akidah Islamiyah. Karena akidah Islamiyah ini yang nanti akan menjadi asas bagi apa? Bagi pola sikap kita, pola pikir kita, kepribadian kita, semua nanti dinilai dari akidah Islamiyah, dihitungnya dari situ ya. Masya Allah. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kalau masih ada waktu, saya berikan kesempatan Ibu untuk boleh bertanya, boleh menambahkan, silahkan. Mangga. Silahkan Bu kalau ada yang mau menambahkan atau mau bertanya. Kalau nggak ada, saya bikin ini aja ya. Apa itu namanya? Bukan. Apa itu namanya? Challenge ya. Tulis hadis ya Bu, dari Rasulullah SAW ya. Ya, hadis dari Tobari. Ibu tulis ya hurufnya. Man, hadis. Masih kaitan dengan akidah ya. Man, terserah Ibu nulisnya gimana. Ibu tulis di buku dulu. Man, iya, saya dikte Ibu ya, biar Ibu punya catatan hadis. Tadi kan ayatnya sudah An-Nisa 136, terus Al-Baqarah ayat 85. Nah sekarang hadisnya nih ya. Man, udah nulis man. Yang mau ikutan aja challenge ya. Kalau yang nggak mau ikutan nggak apa-apa, daripada Ibu stres. Kan ngaji kan pengen iya refreshing ya Bu ya. Man, sudah. Kemudian kata selanjutnya kafaro. Perhatikan kalau saya bacanya panjang, kalau baca pendek. Kafaro. Man, kafaro. Udah Bu? Biayatin. Tinnya pakai tak marbutoh tuh saya kasih tahu. bukan tin tak begini ya, pakai tak marbutoh ya, yang bulat. Ya, biar Ibu tahu tuh.
Bi ayatin, ya. Minal Qur'ani, minal Qur'ani, minal Qur'ani, minal Qur'ani. Udah? Aduh, hadiahnya apa ya? Aduh, hadiahnya apa ya? Saya belum siap-siap hadiahnya nih. Udah? Faqad, faqad, faqad. Udah? Kafaro, kafaro, kafaro. Man, barang siapa, kafaro, kafir, bi ayatin, dengan satu ayat, minal Qur'ani, dari Al-Quran, faqad, maka sungguh, kafaro, kafir, dia telah kafir, ya. Faqad, maka sungguh, kafaro, dia telah kafir. Yang udah ke depan, yang paling cepat, yuk, dekat, paling dekat, paling dekat, udah, ya, udah ya, udah. Man kafaro bi ayatin minal Qur'ani faqad kafaro. Masya Allah. Man kafaro, salah. Man kafaro, ini kenapa dicoret-coret ini? Bisa. Dicoret-coret. Maaf ya, Bu. Iya. Man kafaro bi ayatin min, salah. Man kafaro bi ayatin minal Qur'ani faqad kafaro, ini betul tapi terlambat. Man kafaro, ini salah. Apa-apa tapi keren loh, ibu-ibu keren. Man kafaro bi ayatin minal Qur'ani faqad kafaro, betul. Man kafaro bi A-nya kurang panjang, ya. Tadi kan bacanya panjang, bi ayatin, ya. Benar, tapi nggak ada yang tepat banget karena sebetulnya pas, ya. Bi ayatin begini, bi ayatin. Qur'annya juga an, Qur'an, Qur'an. Ininya gini, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi ini udah benar yang ini ya. Tinggal salah di situnya aja. Ya udah. Ini Bu Titin karena ibu yang pertama dan benar. Tapi maaf ya ini oleh-oleh saya waktu ke Jawa. Mudah-mudahan berkah ya, Masya Allah. Nggak ada isinya ya, isinya minta ke suami ya. Bu, yang ini benar ya, terima kasih. Yang ini kita nanti berlatih lagi, nggak apa-apa ya. Bismillah, mudah-mudahan itu hadis ya, hadis yang menunjukkan rugi kalau kita imannya nggak kafah ya. Terima kasih ya Bu, berkah. Kita kalau iman kita nggak kafah rugi. Kenapa? Karena ya di dalam hadis dikatakan berarti maka sungguh telah kafir. Ibu masih ingat cerita yang air minum itu? Kemasukan kencing hewan rusak, Bu. Rusak walaupun dikit. Kalau nggak kafah itu rusak, nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa diminum lagi, batal ya. Seperti itu. Kayak ibu kalau lagi puasa minum dikit batal apa enggak? Batal ya. Bukan sampai kenyang kan ya? Iya, minum dikit tetap aja batal ya. Baik. Itu ya Bu ya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan ilmu kita bisa kita amalkan. Yang paling penting tuh kita semua imannya kecas. Amin. Akidah Islamnya tambah kuat. Amin. Nanti karena akidah Islam itu kuat, nanti akan berpengaruh kepada penerimaan syariah ya. Kata Nabi hari rayanya umat Islam dua, apa Bu? Idul Fitri dan Idul
Adha. Bahkan kelahiran Nabi aja Nabi nggak bilang itu hari rayanya umat Islam. Ya, hanya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak kan kita orang Muslim tapi merayakan. Betul atau betul? Yang saya sedih sampaikan ada yang merayakan biasanya pakai kerudung, mentang-mentang malam tahun baru ya, makan bareng, masak bareng, karaokean bareng, bapak-bapak, ibu-ibu, dibuka kerudungnya. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Saya sedih banget ya. Ngaji, kalau ibunya nggak ngaji mungkin nggak pernah dengar, tapi kalau ngaji. Nah jadi Bu, di dalam Islam tuh kita punya hari raya sendiri, kita punya cara memperingatinya ya. Maka janganlah kita mengikuti orang-orang kafir. Dalam hadis dikatakan kiamat tidak akan datang sampai umat Islam itu mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal. Kata sahabat Nabi, siapa ya Rasul? Orang Yahudi Nasrani. Kata Rasul gini, emang siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, maka ya Allah, mari kita mawas diri ya, pegang kuat-kuat akidah kita ya, karena itulah nanti yang akan membedakan kita dengan orang mukmin dan orang kafir. Ya pilihan hanya pada ibu, silahkan ibu mau milih mau ada di mana, di sisi yang mana gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan, semata-mata dari kebodohan saya sendiri. Kita tutup pertemuan ini dengan doa, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini ya bisa menjadi bekal di dalam kehidupan kita ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalwajikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Ila ikhwanina fi sa'iri biladil muslimin wa bil khusus fi Gaza. Allahumma arham ikhwanana, Allahumma salim ikhwanana, Allahumma ansur ikhwanana. Wa ila ahlil kubur hadzal majlis ila almarhum almarhumah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.